Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu teori permintaan untuk mata kuliah mikroekonomi. Pada teori permintaan ini kita akan membahas fokus pada permintaan itu sendiri. Ya, sebelum masuk lebih detail, di sini saya akan memperlihatkan grafik yang grafik harga nominal dan harga real di harga minyak yang terjadi di dunia rentang waktu tahun 70 sampai dengan tahun 2007. Nah, di sini harga mengalami peningkatan yang begitu drastis pada beberapa periode. Misalnya pada perang Arab-Israel ada embargo yang menyebabkan harga minyak melonjak drastis. Yang paling parah adalah pada saat revolusi Iran dan perang Iran dan Irak. Nah, kemudian cenderung mengalami penurunan, tetapi pada tahun 91 kembali mengalami peningkatan pada saat perang Teluk. Nah, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2007 kembali mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira dari grafik ini adik-adik terjadi peningkatan harga yang begitu drastis. Pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah silakan dijawab. Ini adalah pertanyaan pertama untuk materi kuliah ini dan silakan dijawab di tugas kelas nanti. Yaitu ketika terjadi peningkatan harga, menurut adik-adik apa yang terjadi pada saat itu? Saya ulangi, jika terjadi peningkatan harga pada saat itu, apa yang terjadi terhadap permintaan? Khususnya misalnya perang Iran dan Irak, kemudian terjadi pada tahun 2007 peningkatan harga mengalami pelonjakan. Silakan dijawab nanti di Google Classroom untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang akan kita bahas hari ini. Dalam hal ini outline-nya adalah yang khusus kita pada schedule permintaan atau dalam hal ini kurva permintaan. Nah, yang pertama dibahas sendiri adalah kurva permintaan itu sendiri, kemudian nanti apa yang di dalam pokok bahasan kurva permintaan itu adalah permintaan pasar, kekuatan di balik pasar, kurva permintaan, dan pergeseran permintaan. Nah, schedule permintaan adalah hubungan yang pasti antara harga suatu barang dan kuantitas yang diminta dari barang tersebut dengan asumsi hal-hal yang dianggap konstan. Jadi, yang terkait dengan ini adalah hubungan. Jadi, hubungan pasti antara suatu barang dan kuantitas. Jadi, sekali lagi hubungan barang dan kuantitas. Jadi, schedule dalam hal ini schedule permintaan atau kurva permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas. Kalau harga naik, kuantitas turun. Harga turun, kuantitas naik. Sekali lagi ya, saya ulangi, hubungan antara harga dan kuantitas. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya dalam hal ini, kurva permintaan, apa hubungannya antara harga dan kuantitas? Jadi, misalnya ini adalah harga minyak goreng, adik-adik sekalian. Harga minyak goreng ini mulai dari kisaran 2.500 sampai dengan 22.500. Nah, pada saat ini misalnya harga di sini adalah 8.500, maka tingkat permintaan sangat besar terhadap pembelian minyak atau jumlah liter yang dibeli.
bisa mencapai 80 liter atau 78 liter. Tetapi jika harganya naik menjadi 22.500 maka bisa-bisa hanya 10 liter. Nah, ini menandakan bahwa jika harga mengalami kenaikan misalnya dari C ke B, maka terjadi penurunan dari 25 ke 15. Hal yang sama juga sebaliknya, jika terjadi penurunan harga dari 22 menjadi 15.000, maka permintaan dari 10 liter menjadi 40 liter. Nah, inilah yang dimaksud dengan dalam hal ini kurva permintaan, di mana kurva permintaan tersebut intinya adalah ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Pertanyaannya adalah hal-hal apa yang membuat kuantitas turun. Misalnya seperti ini, yang pertama adalah efek substitusi. Kita asumsikan bahwa minyak ini adalah minyak bimoli misalnya. Ini adalah perusahaan minyak bimoli. Nah, apa efek substitusi? Misalnya adalah harga saat ini minyak bimoli adalah 17.500. Tetapi ketika harganya naik, maka harga minyak bimoli adalah 17.500, maka pembelian terhadap minyak bimoli adalah 25. Tetapi ketika harganya naik menjadi 20, maka pembelian terhadap minyak bimoli tinggal 15. Mengapa demikian? Karena orang lain dalam hal ini efek substitusi lebih menggantikan atau membeli merek yang lain. Misalnya Tropika misalnya, selain bimoli, yang membuat permintaan terhadap bimoli menurun karena berpindah kepada barang lain. Jadi kuantitas yang diminta pada bimoli itu hilang atau turun karena mengalami kenaikan harga, dan kuantitas pada minyak yang lain, misalnya Tropika yang saya sebut, itu mengalami peningkatan. Nah, itu karena efek substitusi. Nah, kalau misalnya hal yang lain, misalnya kopi. Ada orang yang suka minum kopi, tetapi dalam hal ini merek kopi A mengalami kenaikan, maka dia akan berpindah ke merek kopi B. Maka itulah yang disebut dengan efek substitusi. Kemudian yang kedua adalah efek pendapatan. Nah, misalnya dari efek pendapatan, harga biasanya hanya misalnya 17.500 meningkat menjadi 22.000, maka secara otomatis boleh dikata tingkat kemampuan untuk membeli itu mengalami penurunan. Artinya adalah dia lebih miskin dari sebelumnya akibat kenaikan harga itu dengan jumlah dan kuantitas yang sama. Artinya adalah dari sisi efek pendapatan ini mengalami penurunan pendapatan. Karena mengalami penurunan pendapatan, maka kuantitasnya juga dikurangi. Jadi misalnya biasanya di dalam satu bulan itu mengonsumsi minyak itu misalnya 4 liter. Nah, karena kenaikan harga dari 17.500, mungkin kalau 4 liter itu hanya dibutuhkan 35.000 untuk 4 liter. Tetapi ternyata kenaikan harga tersebut jumlah yang diminta itu sudah untuk memiliki 4 liter itu lebih mahal karena sudah menjadi 45.000. Nah, dan misalnya dia tidak sanggup untuk membeli 45.000, maka yang bisa dia lakukan adalah hanya membeli 2 liter saja atau membeli 3 liter saja. Artinya adalah dia tidak mampu lagi mengonsumsi hal yang sama dibandingkan sebelumnya akibat kenaikan harga tersebut yang menyebabkan terjadi penurunan permintaan. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, untuk pertanyaan kedua dari pertemuan ini adalah berikan penjelasan mengapa efek pendapatan
akan mengurangi permintaan. Oke, saya ulangi. Pertanyaan kedua adalah, mengapa efek pendapatan mengurangi permintaan? Oke, kita lanjutkan. Permintaan pasar, kalau misalnya kita berbicara terhadap permintaan pasar ini, adalah total permintaan dari masyarakat. Saya tadi sudah menjelaskan bagaimana permintaan individu, misalnya dari konsumsi 4 liter turun menjadi 3 liter. Nah, itu dikalikan dengan jumlah sekian juta orang terhadap permintaan individu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan pasar. Misalnya di Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 1 juta orang, maka kalau misalnya berapa? 17.500 atau dalam hal ini untuk konsumsi 1 liter minyak bimoli misalnya, itu berarti sudah 17 miliar yang harus dikeluarkan untuk konsumsi minyak goreng. Nah, itu adalah total permintaannya masyarakat. Nah, bagaimana misalnya dari konsumsinya, misalnya dari konsumsi 17.500 atau misalnya 35.000, 35.000 dikali 1 juta sama dengan 35 miliar. Nah, ketika misalnya rata-rata konsumsinya adalah untuk pada saat ini sekitar 35 miliar untuk jumlah penduduk, ya nanti kita coba lihat ya apakah benar 35 miliar atau salah, nanti kita coba hitung kembali. Nah, intinya di sini adalah total permintaan masyarakat akan berpindah jika ada efek substitusi atau efek pendapatan. Jadi pendapatan masyarakat, total permintaan masyarakat akan mengalami penurunan kalau misalnya terjadi kenaikan harga dan mengalami peningkatan ketika terjadi penurunan harga. Ya, jelas kira-kira ya adik-adik? Oke, selanjutnya kekuatan di balik kurva permintaan. Nah, kekuatan di balik kurva permintaan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat pendapatan rata-rata penduduk, tingkat pendapatan. Yang kedua adalah ukuran pasar. Yang ketiga adalah harga dan ketersediaan barang. Kemudian yang keempat adalah selera. Yang kelima adalah faktor khusus. Nah, yang pertama saya akan bahas tingkat pendapatan rata-rata. Jika terjadi peningkatan pendapatan, maka tentunya akan meningkatkan kuantitas yang diminta. Mengapa demikian? Karena memiliki ketersediaan uang yang lebih banyak. Namun jika tetap tingkat pendapatan rata-rata atau dalam hal ini tingkat pendapatan konstan dan harga mengalami peningkatan, maka tentunya permintaan akan turun. Tetapi jika tingkat pendapatan naik tetapi harga juga mengalami naik, maka secara kurva permintaan dari sisi kuantitas itu tetap. Tapi jika tingkat pendapatan naik dan harga tetap, maka tingkat konsumsi masyarakat bisa mengalami peningkatan. Nah, jadi tingkat pendapatan ini sangat mempengaruhi kurva, apakah mengalami pergeseran atau seperti apa. Karena kurva ini yang disebut dengan ada batasan atau budget lain yang bisa dikonsumsi oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah ukuran pasar. Semakin banyak jumlah penduduk, tentunya kuantitas barang yang diminta juga semakin besar. Semakin banyak jumlah penduduk misalnya, maka permintaan terhadap minyak goreng juga semakin tinggi. Semakin kecil jumlah penduduk, maka permintaan terhadap minyak goreng juga rendah. Kemudian selanjutnya, harga dan ketersediaan barang. Nah, dalam hal ini, harga sangat mempengaruhi dalam kurva permintaan. Tadi kalau harga naik, maka yang terjadi adalah permintaan turun. Harga turun, maka permintaan naik. Bagaimana dengan ketersediaan barang? Nah,
ini dalam rumus kita bahwa jika ketersediaan barang jumlahnya banyak atau dalam hal ini kuantitasnya banyak, daya yang ditawarkan, maka harga bisa turun. Tetapi ketika ketersediaan barang langka, maka dia menjadi mahal. Jadi harga itu juga tergantung misalnya ketersediaan barang. Kalau tingkat ketersediaan barangnya cukup, maka permintaan dalam hal ini bisa lebih rendah. Kalau kurang, maka harga lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah selera. Selera ini merupakan misalnya seperti ini. Dalam hal selera ada misalnya kita sudah terlanjur masuk dalam contoh minyak goreng. Nah, ada yang orang seleranya adalah dia hanya suka minyak goreng Sangko misalnya. Selain itu dianggap tidak bagus. Tapi ada juga orang menganggap semua minyak goreng sama. Nah, karena persoalan selera, orang tersebut hanya mau membeli kalau mereknya Sanko. Kalau bukan, tidak mau. Itu karena persoalan selera. Atau misalnya hal yang lain adalah sebagai contoh kalau misalnya kita mau makan coto. Ada coto parekate, ada coto gagak, kemudian ada coto coto marus dan sebagainya. Nah, ada orang yang punya selera bahwa yang cocok dengan lidahnya adalah coto parekate misalnya. Ada yang punya selera bahwa yang cocok adalah coto gagak misalnya. Nah, selera ini itu disesuaikan dengan selera masing-masing individu. Oke, jelas ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah faktor khusus, yaitu payung. Misalnya kalau musim hujan, maka orang akan cenderung untuk membeli payung. Kalau daerah panas akan cenderung untuk membeli AC. Dan kalau daerah dingin cenderung untuk untuk membeli peralatan penghangat dan sebagainya. Nah, ini adalah semuanya secara khusus berpengaruh terhadap permintaan itu sendiri. Jangan harap tinggi permintaan AC di daerah dingin. Dan jangan harap tinggi permintaan penghangat di daerah panas. Makanya ada faktor-faktor khusus yang menyebabkan permintaan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Kemudian pertanyaan yang keempat adalah berikan contoh mengapa selera mempengaruhi permintaan. Oke, adik-adik sudah 4 pertanyaan. Nah, kita selanjutnya masuk pada slide selanjutnya, yaitu pergeseran permintaan. Pergeseran permintaan ini, dalam kurva ini terlihat bahwa terjadi pergeseran permintaan. Artinya apa adik-adik sekalian? Jadi pergeseran permintaan ini itu disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Karena pendapatannya meningkat, maka kuantitas yang bisa diminta itu juga semakin besar. Nah, ini. Misalnya suatu masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan, tentunya juga akan akan memberikan atau mampu untuk membeli lebih banyak. Kuantitas ini kan kuantitasnya selama ini ada di sini. Bahwa jika harga mobil, misalnya harga mobil mengalami peningkatan, akan menurunkan penawaran. Tetapi ketika misalnya permintaan terhadap mobil ini atau pendapatan masyarakat secara umum mengalami peningkatan, maka peningkatan untuk mobil pembelian terhadap mobil juga semakin tinggi. Juga begitu, demikian juga dengan ukuran pasar dan ketersediaan barang. Ya, saya kira jelas adik-adik ya. Nah, selanjutnya adalah, ya sudah selesai. Jadi di sini coba untuk pertanyaan kelima, ya jelaskan
Apa maksud grafik ini? Oke, 5 pertanyaan ya. Oke, adik-adik, saya kira cukup sekian. Silakan dijawab 5 pertanyaan yang saya berikan di apa namanya? Di kelas. Nanti saya akan berikan apa namanya? Tempat penyetoran tugas. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.